Shalom, semangat pagi. Jumpa lagi bersama saya Marco Tumangken. Kali ini teman-teman saya akan menjawab lagi komentar yang saya terima ya di kolom komentar. Ada seseorang yang berkomentar tentang differential lock untuk unit ini katanya. Untuk unit truk Mercy atau truk Mercedes-Benz Arox 4040 dan 4845. Tentang cara penggunaan ini katanya, differential lock. Differential lock ini digunakan ketika unit akan melewati jalan-jalan yang tidak normal. Dalam arti jalan-jalan yang mudah amblas atau jalan amblas, jalan lembek seperti itulah. Dan jalan-jalan mudah terjadi slip atau jalan-jalan licin, kira-kira seperti itu. Dan tanjakan tinggi bisa jadi juga pakai differential lock ini. Dan kalau kalian sering mengikuti video-video saya, sebetulnya saya sudah pernah bikin tentang differential lock ini ya, di konten Hino 500 untuk Hino 500. Cuman Hino 500 itu hanya dilengkapi sampai ke interaxle saja, nggak ada interwheel. Bisa kalian cek di video saya sebelumnya atau nanti saya taruh di kolom deskripsi untuk videonya itu, kalian bisa lihat di situ. Nah, kalau untuk Mercy ini, truk Mercedes-Benz Arox ini sudah dilengkapi dengan interwheel. Jadi differential lock ini untuk Mercy dilengkapi dua differential lock. Yang satunya interaxle, yang ini interaxle, dan yang ini interwheel. Kalau ini posisi nolnya, posisi nonaktif. Interaxle itu kalau di luar sana sebutannya adalah double ringan, sedangkan kalau interwheel itu sebutannya adalah double berat. Jadi untuk interaxle ini berfungsi untuk menghubungkan, kata kasarnya untuk mengaktifkan kedua gardan yang ada di unit ini. Kalau kalian tahu kan sejatinya kalau tanpa pakai differential lock, gardan asli, gardan normal itu berputar itu gardan bagian belakang. Jadi kalau misalkan kita aktifkan differential lock ini, gardan depannya ikut aktif juga. Begitu ya. Kalau kita tidak aktifkan ya cuman gardan belakang aja yang aktif, begitu. Hanya menghubungkan gardannya itu supaya aktif kedua-duanya. Namun roda kiri dan roda kanan itu masih bisa berbeda putaran. Kalau misalkan unit itu berbelok ke kiri ke kanan, dia kan otomatis harus beda putaran, roda kiri dan ke kanan atau berbelok toh. Kemudian kalau kita ke interwheel, ini kan interaxle, kita ke interwheel itu dia berguna untuk menyamakan putaran roda kiri dan kanan. Maksudnya roda kiri dan kanan itu yang di belakang, yang ada gardannya, menjadikan kedua roda kiri dan kanan itu menjadi sama. Begitu. Kalau misalkan kalian pakai interwheel ini, dianjurkan untuk tidak boleh berbelok ke kiri dan ke kanan terlalu berlebihan, manuvernya terlalu berlebihan. Karena kedua putarannya itu sudah sama, potensinya unitnya itu susah untuk berbelok dan kita bisa rebah. Kalau misalkan kita bermanuver itu terlalu berlebihan kalau mau bermanuver. Kalau untuk pakai differential lock interwheelnya itu ya. Kalau interaxle kan dia masih bisa berbelok ke kiri dan ke kanan. Untuk mengaktifkan interaxle dan atau interwheel ini, cara mengaktifkannya harus benar-benar unit itu berhenti. Jangan sampai roda belakang itu, roda penggeraknya atau roda yang ada gardannya itu dia bergerak. Dia harus tetap berhenti, stuck. Jangan sampai kamu injak gas, harus benar-benar berhenti dulu unitnya baru kamu aktifkan. Soalnya kan ini sistem dia di dalam kayak gigi-gigi gitu nah. Kayak gear-gear, dia harus menghubungkan, gearnya itu harus menghubungkan petak supaya tersambung. Begitu. Kalau gear-gear itu sementara jalan kan, sementara jalan, rodanya sementara jalan terus kita aktifkan, langsung bunyi dia. Krrrr, begitu, bisa rontok. Ceritanya gitu ya. Maksudnya seperti itu. Kecepatan unit harus kalian mempertahankan, jangan sampai kalian melebihi kecepatan 20 km per jam. Paling tinggi saja di 20 km per jam. Kalau misalkan Bapak trainer tanya seperti itu ya. Kecepatan maksimal kalau kalian pakai interaxle atau interwheel itu berapa? Sebut saja 20 km per jam. Itu sudah pas, itu sudah jos itu jawabannya. Oke, harus benar-benar berhenti dulu kalau mengaktifkan interaxle ini. Begitu ya. Supaya differential lock-nya tidak rusak begitu. Aktifkan interaxle. Kedua, kalau misalkan unit benar-benar tidak mampu melewati
perkiraan kamu melewati jalan di depan itu misalkan amblas parah, langsung aktifkanlah interwheel. Tak. Begitu ya. Oke ya. Paham kan? Nah, sekarang kita ke instrumen panel. Instrumen panel atau kalau di unit ini sebutannya instrumen cluster. Oke, ini posisi on ya. Posisi on, bisa lihat. Ini posisi 0. Posisi 0, perhatikan ya, masih posisi 0. Kalau kita mau putar, dia ada seperti ini. Di sini ada pemberitahuannya, di klasternya ada pemberitahuannya, di sini juga ada pemberitahuannya. Bisa kalian lihat. Ini interaxle. Oke. Kalau tanda itu interaxle-nya ya. Interaxle-nya yang aktif. Kalau interwheel seperti ini. Tuh. Dia 3 nyala di situ. Kalau interaxle kan cuma 1 nyala di belakang tuh. Di bagian gardan ya kan. Kalau interwheel seperti ini. Oke ya. Mengaktifkannya harus kondisi unit berhenti, benar-benar berhenti. Kecepatannya itu maksimal pakai sampai 20 km per jam saja ya. Ini untuk kunci jawaban kalian kalau misalkan trainer tanya tentang differential lock interaxle dan interwheel ini. Kemudian yang ketiga, interaxle itu hanya menghubungkan gardan belakang dan depan itu supaya tersambung. Jadi terhubung, jadi aktif kedua-duanya. Cuman putaran roda kiri dan kanan itu masih berbeda. Singkatnya, differential lock interaxle itu masih bisa kita berbelok ke kiri ke kanan kalau mengaktifkan interaxle-nya. Sedangkan interwheel dianjurkan untuk tidak boleh berbelok ke kiri dan ke kanan terlalu berlebihan. Manuvernya terlalu berlebihan. Kita bisa rebah. Kalau semoga penjelasan saya ini bisa membantu kalian. Kalau misalkan Bapak trainer tanya soal gitu ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.